daftar tim di Inggris yang paling banyak menikmati uang Saudi. Dalam hal ini uang transfer yang didapatkan dari klub yang juga dimiliki oleh PIF tapi klub-klub Saudi Arabia ya. Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, Al yang lainnya, mungkin Al dan Dul ya, itu juga bisa. Jadi kurang lebih kalau kita tarik 9 tim yang mendapatkan keuntungan tertinggi dari transfer fee atau penjualan pemain, untuk kasus tim-tim Saudi yang juga dimiliki oleh PIF, itu nomor satunya secara mengejutkan itu adalah Aston Villa yang memang secara positioning itu adalah direct rivalnya Newcastle di papan tengah gitu. Ya mungkin kalian ingat penjualan Musa Diaby, John Duran, kemudian siapa lagi ya, beberapa pemain lain gitu di kubunya Aston Villa itu menghasilkan 115 juta pound sterling murni keuntungan untuk direct rivalnya Newcastle. Kemudian kita lihat dari Liverpool itu mereka jual Fabinho, Jordan Henderson. Fabinho 40 juta pound, Jordan Henderson gue lupa berapa. Kemudian juga berikutnya Chelsea ada Edward Mendy, Kalidou Koulibaly itu menghasilkan 81 juta pound. Manchester City ini Riyad Mahrez. Kemudian siapa lagi ya? City kalau nggak salah. Banyak lah beberapa juga nama yang udah di ini nih. Riyad Mahrez. Oh ini Laporte, Aymeric Laporte dan Joao Cancelo gitu. Terus kalau kita turun ke Chelsea, tadi ada Edward Mendy, kemudian ada Kalidou Koulibaly, dan ini yang agak sedikit connecting dotnya coba dihubung-hubungkan oleh beberapa jurnalis karena ada hubungan antara Clear Lake Capital yang memiliki saham mayoritas Chelsea sekarang dengan PIF gitu, dan antaranya Saudi ini ada saling keterikatan terhadap ownership di antara kedua ini, kepemilikan saham yang membuat akhirnya banyak sekali penyelamatan yang diklaim memfavoritkan Chelsea untuk akhirnya Chelsea berada dalam kondisi finansial yang lebih kuat untuk bisa melakukan aktivitas yang lebih robust lagi di bursa transfer. Nah, selain itu, kenapa ini akhirnya mengarah ke Chelsea favoritism-nya? Karena seperti yang gue sampaikan juga di episode-episode awal, klub World Cup itu mendapatkan suntikan yang eksponensial dari investasi Saudi Arabia dan dalam hal ini PIF, terutama dengan broadcasting rights-nya. Jadi DAZN ini mendapatkan investasi 1 miliar euro dari Saudi Arabia, dalam hal ini PIF, untuk menyelenggarakan klub World Cup, mensupport klub World Cup gitu. Intinya seperti itu. Dan ya pasti ujung-ujungnya kan uang hak siar itu balik lagi ke klub, dan yang kemarin juara kan Chelsea akhirnya mendapatkan uang hadiah paling tinggi. Jadi ironis banget, dan akhirnya gue mencoba ngulik ya, kenapa dan antaranya Saudi atau PIF ini gak apa-apa memperkuat rivalnya Newcastle gitu. Padahal mereka memiliki tim juga di Liga Inggris. Kan secara gak langsung harusnya dihindari kalau lu punya level of competitiveness gitu ya. Jangan diperkuat lah rival direct lo. Dan ada satu kutipan yang menurut gue menarik nih dari Profesor Sports dan Geopolitical Economy di Schema Business School Prancis, namanya Simon Chadwick gitu. Dia bikin research tentang ini, dia bilang fokus dari Saudi Arabia adalah pengembangan nasional ya, termasuk pengembangan sepak bola di dalamnya dan klub-klub sepak bola yang berasal dari Saudi Arabia. Para pemilik Saudi akan keberatan kehilangan muka dan menjual Newcastle United. Mereka tidak akan mau kehilangan muka dan menjual Newcastle United. Tetapi di saat yang bersamaan, klub-klub di Saudi yang dimiliki PIF jauh lebih penting bagi pemerintah Saudi. Jadi buat mereka nasional dulu nih, kepentingan nasional dulu nih gitu. Baru kepentingan luar negeri gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang membuat akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah. Beli dari Chelsea, beli dari Man City, beli dari Liverpool, beli dari Aston Villa gitu. Yang penting
liga kita jadi menarik, liga kita memiliki banyak bintang dan akhirnya ya lebih populer dan menjadi sebuah industri juga di Saudi Arabia. Dan itu kurang lebih beberapa poin menarik yang ingin gue sampaikan di episode kali ini. Semoga kalian